semua, kembali lagi sama Mbaknya Duma nih. Kemarin ada beberapa minggu saya ngilang, nggak upload video, tapi ngegantungin temen-temen sama info yang saya kasih di video terakhir saya. Saya bilang, daging yang paling baik untuk kucing kita adalah daging mentah. Terus tiba-tiba saya, wush, gitu hilang. Teman-teman di ghosting. Terus ada rasa nagih tuh. Ini gimana nih? Udah ngasih tahu kucing tuh harusnya dikasih makan daging mentah, terus ngilang. Terus nggak ada info apa-apa lagi, gantung banget. Terus teman-teman sebel gitu kan. Aduh, Mbaknya Duma lama nih nggak bikin video, nggak keluarin video. Di IG juga cuman seadanya gitu. Akhirnya teman-teman cari info sendiri. Googling, terus tanya juga sama teman-teman pecinta kucing yang lain, atau tanya sama dokter hewannya. Dan banyak sekali info yang teman-teman dapat dari semuanya itu. Nggak sedikit juga yang ternyata kontra dengan itu. Nah, dari sekian banyak sumber informasi yang teman-teman dapat nih, tahu nggak teman-teman, kalau di negara kita nih, di Indonesia, banyak banget mitos yang beredar mengenai pemberian raw food atau fresh food atau daging mentah untuk kucing kita. Nah, di video kali ini saya mau bahas 5 mitos teratas yang paling banyak kita dengar nih di sekitar kita, di negara kita tercinta ini. Oke? Boleh kita mulai? Oke, yuk kita mulai. Yang nomor 1 nih, ini udah kayaknya banyak banget, kayaknya bangetnya 3 kali gitu, banyak banget di sekitar saya. Mungkin teman-teman juga pasti pada denger ya, kalau ngasih makan daging mentah ke kucing itu akan menjadikan kucing kita haus darah. Serem banget kan? Kayak seolah-olah kalau kita kasih makan daging mentah, kucing kita tuh berubah jadi Dracula gitu. Atau jadi zombie Walking Dead gitu kan. Kayak, wah, gila serem banget gitu. Tapi teman-teman perlu tahu, memberikan daging mentah ke kucing kita, meskipun dagingnya tuh masih seger gitu ya, masih banyak airnya, dan airnya tuh terlihat sangat merah, kadang-kadang juga masih ada darahnya gitu, itu tidak menjadikan kucing kita ganas atau tidak menjadikan kucing kita liar gitu. Juga bahkan tidak menjadikan mereka agresif. Jadi ketika kita memberikan real food, makanan asli, makanan yang bentuknya tuh masih fresh, makanan yang seharusnya mereka makan, kemungkinan besar kalorinya akan lebih tinggi daripada dry food atau wet food pabrikan. Nah, si kucing merasa ketika kalori yang dia dapat semakin tinggi, dia harus membakar kalori itu. Nah, gimana caranya ngebakar kalori itu? Mungkin dengan semakin banyak main ya, mungkin semakin banyak beraktivitas, semakin banyak workout, semakin banyak dia loncat sana loncat sini, lari sana lari sini. Itu bukan agresif, tapi menjadi lebih aktif. Juga tidak menjadikan dia haus darah. Tidak ada kejadian kucing raw fat, kucing yang makan daging mentah itu berbalik menyerang guardiannya, lalu mencabik-cabik dan merobek perutnya gitu, nggak amit-amit. Karena begini, naluri karnivor itu adalah memang untuk berburu dan memangsa, tapi dia tidak akan menyerang prey atau buruan yang size-nya itu lebih besar dari badannya sendiri gitu. Jadi most unlikely lah kalau kucing kita berbalik menyerang kita dan makan kita. Mitos yang kedua adalah kalau raw food itu hanya bisa dikonsumsi oleh kucing ras saja, atau kucing yang ras-ras tertentu lah gitu. Tidak semua kucing bisa memakan raw food. Tidak.
ini mitos. Karena semua kucing pencernaannya, sistem pencernaannya sama. Kita udah bahas mengenai sistem pencernaan kucing di video yang lalu. Jangan lupa itu ya, nggak ada tuh kucing British Shorthair dan kucing domestik itu pencernaannya beda, nggak ada. Mungkin akan ada beberapa kucing yang teksturnya dibedakan. Misalnya pada kucing pig nose yang struktur mukanya itu agak cenderung ke dalam dan agak kesulitan untuk mengunyah, teksturnya akan disesuaikan. Tapi apakah dia bisa makan raw food? Yes, totally. Semua kucing bisa makan raw food, ya. Nah, yang ketiga nih agak berkaitan nih. Katanya raw food itu nggak boleh dimakan sama kucing rumahan. Tapi raw food itu cuma boleh untuk kucing liar, katanya gitu. Apa iya? Apa menurut orang-orang yang menyebarkan mitos ini, kalau kucing rumahan tuh tiba-tiba bisa jadi chef gitu ya? Bisa nyalain kompor? Aduh, enggak ya. Mau kucing rumahan, kucing liar, kucing stray, mereka itu sangat capable untuk makan raw food. Karena kenapa ya? Satu, mereka sama-sama karnivore. Yang kedua, mereka memiliki sistem pencernaan yang sama. Gitu. Jadi nggak ada diskriminasi antara kucing luar atau kucing indoor. Nggak ada juga diskriminasi antara kucing ras dari luar negeri maupun ras yang lokal untuk tidak memakan raw food. Semua kucing adalah karnivor dan mereka berhak dan wajib makan daging. Daging seperti apa yang paling baik bentuknya? Seperti yang sudah di video lalu saya sampaikan, adalah daging yang banyak mengandung air atau daging pada bentuk aslinya, yaitu daging mentah. Mitos yang keempat, aduh, raw food yang buat kucing tuh harus daging mahal loh. Kamu nggak bisa kasih ikan kembung, kamu tuh harusnya kasih salmon. Atau kamu nggak bisa deh kasih sapi kurban, kamu tuh mestinya kasih Wagyu A5 buat kucing kamu. Enggak. Teman-teman jangan kemakan konten yang sekarang lagi marak banget beredar di mana-mana ya. Kucing sultan, hashtag kucing royal, kucing raja apa segala macam. Terus mereka kasih lihat kalau kucingnya, kucingku makannya salmon, sementara aku makannya ikan cuek gitu ya. Enggak mesti kayak gitu. Setiap daging, setiap ikan, setiap unggas, setiap hewan ternak yang dijadikan komposisi dalam raw food untuk kucing itu memiliki kandungan nutrisinya masing-masing. Tentunya akan menjadi berbeda kandungan antara bagian paha sapi dan lidah sapi. Meskipun dua-duanya sama-sama sapi, tapi dua-duanya ini memiliki kandungan nutrisi yang berbeda. Mana yang lebih baik tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kucing kita gitu ya. Jadi tidak harus selalu daging yang mahal. Apakah kucing bisa makan ampela? Bisa. Apakah kucing bisa makan apa yang murah? Ati? Bisa. Apakah kucing bisa makan ceker? Bisa. Apakah kucing bisa makan kepala ayam? Bisa. Ya, jadi itu merupakan mitos kalau kucing harus makan raw food yang mahal. Tidak, itu mitos ya. Nah, ini yang terakhir. Mitos nomor 5 adalah pemberian raw food untuk kucing merupakan tren semata. Jawaban dari mitos ini sebenarnya saya kembaliin lagi ke teman-teman semua. Karena memang di sekitar saya sendiri gitu ya, dan mungkin di sekitar teman-teman juga, masih lumayan banyak yang memberikan raw food hanya karena temennya, sepupunya, mertuanya, adik iparnya, tetangganya ngasih raw food gitu misalnya. Terus dia pikir, oh wow, this is something cool gitu, this is something new. Terus dilihat di beberapa platform
sosial media juga banyak yang, eee, ya ngasih daging hanya karena ikut-ikutan. Jadi pemberian raw food untuk kucing itu bukan cuman sekedar tren aja, tapi para guardians-nya itu juga memang sadar kalau, less chemical the better gitu. Jadi semakin sedikit, eee, pemberian segala sesuatu yang sintetik itu semakin baik untuk kesehatan kucing-kucingnya. Dan memang setelah pandemi kemarin, saya sadari juga semakin banyak teman-teman yang, mulai gaya hidup sehat, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk, hewan kesayangannya, gitu. Oke deh, itu dia 5 mitos terbanyak yang saya dengar di Indonesia. Kalau teman-teman gimana? Ada mitos lain yang mau ditambahin? Boleh loh, silakan share di komentar ya. Kita ketemu lagi minggu depan, bye.